Kalau gitu 1, 2, 3. Asti, ayo ayo ayo. Gita, ayo ayo ayo. Ame, ayo ayo ayo. Zara, ayo ayo ayo. Ferdian, ayo ayo ayo. Jago, kenapa sih? Tahu ini berita apa itu? Katanya tuh sekarang banyak sekali penyakit infeksi yang susah diobati. Sempat aku baca, katanya beda tuh banyak sekali bakteri yang sekarang itu kebal terkena antibiotik. Ngerinya di takutku. Guys, aku mau bahas kepomu ini tentang bakteri. Katanya sekarang tuh bakteri kebal dengan obat. Iya, itu memang jadi masalah besar di dunia kesehatan sekarang. Sebenarnya tuh penasaran kalau itu tuh obat-obat seperti antibiotik dari mana itu asalnya? Kurang tahu sih, tapi seingatku ada hubungannya dengan mikroorganisme. Ih, serius? Kira saya mikroorganisme itu sumber penyakit. Tidak selalu. Ada juga mikroorganisme itu dimanfaatkan sama manusia, terutama tuh di bidang farmasi. Guys, ternyata kita dapat informasi penting. Ternyata itu obat hanya berasal dari mikroorganisme. Iya kak, aku minta contohnya. Searching dulu deh, Ti. Mau tahu contohnya? Mau. Salah satu yang paling terkenal itu adalah antibiotik penisilin. Oh iya, itu yang ditemukan oleh Alexander Fleming kan? Iya, betul sekali. Jadi dia tuh menemukan jamur bernama penicillium yang dapat menghasilkan zat untuk membunuh bakteri. Nah, dari teman itu guys bisa dikembangkan menjadi antibiotik yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai infeksi dan penyakit bakteri. Oh, berarti itu mikroorganisme bisa menghasilkan zat yang bermanfaat sebagai obat, Di. Menarik juga. Jadi yang awalnya kita anggap berbahaya ternyata membantu untuk kasusnya juga. Guys, masih kepikiran kah soal yang dibahas tadi? Kalau bakteri makin kebal, berarti antibiotik tak jadi ndak efektif. Deh iya, astaga khawatirku. Tapi kan tadi Nah bilang Ame, kalau mikroorganisme juga bisa jadi solusi. Iya betul, ada yang ingat kah? Ada beda contoh mikroorganisme yang dimanfaatkan di industri farmasi. Iya, saya ingat yang pertama itu Penicillium chrysogenium toh. Benar, jamur itu digunakan untuk memproduksi antibiotik penisilin. Penicillium chrysogenum adalah jamur kapang penghasil utama antibiotik penisilin yang ditemukan oleh Alexander Fleming. Jamur ini memproduksi penisilin, sejenis beta-lactam, secara komersial melalui fermentasi pada fase stasioner. Antibiotik ini efektif menghambat dinding sel bakteri, terutama bakteri gram positif. Oh, berarti masih berkaitan Ji sama penemuannya Fleming tadi, Di? Iya, cuma sekarang sudah dikembangkan lebih modern di industri. Ada juga bakteri yang namanya Streptomyces spp. Bakteri apa itu? Itu bakteri yang juga menghasilkan antibiotik seperti tetracycline dan streptomycin. Adalah genus bakteri tanah gram positif yang berbentuk filamen menyerupai jamur. Bakteri ini terkenal sebagai produsen terbesar antibiotik alami, anti jamur, dan metabolit sekunder, seperti geosmin.
Streptomyces berperan penting dalam ekosistem tanah, kesehatan tanaman, dan industri farmasi, meskipun beberapa spesies dapat menyebabkan penyakit pada tanaman atau manusia. Jadi bukan cuma satu jenis mikroorganisme yang bisa menghasilkan antibiotik, Dik. Betul sekali, bahkan banyak nih antibiotik yang dipakai berasal dari mikroorganisme tanah seperti itu. Wah, kerennya Di. Ternyata mikroorganisme penting sekali di dunia farmasi. Serunya pembahasan. Ternyata bukan cuma untuk antibiotik, bisa juga untuk hormon, Pale. Menarik ini guys, Escherichia coli itu yang direkayasa genetik ternyata bisa juga memproduksi insulin. Jadi, bakteri itu dimasukkan gen manusia, kemudian dia menghasilkan insulin. Ya, Escherichia coli, E. coli, yang direkayasa secara genetik mampu memproduksi insulin manusia. Teknik ini melibatkan penyisipan gen penghasil insulin manusia ke dalam plasmid E. coli, yang memicu bakteri untuk memproduksi protein insulin melalui proses fermentasi. Insulin rekombinan ini identik dengan insulin manusia, lebih aman, dan efisien untuk pengobatan diabetes. Betul sekali teman-teman, ini Mi yang disebut rekayasa genetika. Sekeren dan secanggih itu Midi, padahal dulu kukira bakteri cuma bikin penyakit saja. Betul itu Asti, saya juga kupikir bakteri itu jahat, ternyata bisa buat pabrik obat. Selain itu toh ini mikroorganisme bisa juga dipakai untuk membuat vaksin. Iya toh, biasanya mikroorganisme yang dilemahkan. Tujuannya supaya tubuh kita bisa belajar mengenali patogen tanpa benar-benar sakit. Berarti kalau disimpulkan, mikroorganisme itu bisa menghasilkan antibiotik, hormon, sama bisa juga untuk vaksin. Mantapnya tahu Asti, nah pahami betul. Tapi tetap harus bijak pakai antibiotik. Iya, karena kalau tidak, nanti bakteri bisa jadi kebal. Dan itu yang menyebabkan masalah yang kita bahas dari awal tadi. Lebih tenang Miku rasa, biar banyak masalah penyakit, tapi teknologi sama ilmu pengetahuan juga ikut berkembang. Setuju sekali Kak, mikroorganisme ternyata bukan musuh, malahan dapat menjadi solusi. Mantap, mantap. Kayak maki ibu-ibu kau sila.